Lagi-lagi, pernyataan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan publik. Hal ini berkenaan dengan idenya mengirim anak nakal ke pesantren. Usulan itu disampaikan Wapres Gibran menanggapi curhatan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengenai tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Utara dalam acara penutupan Muktamar Persatuan Umat Islam atau PUI ke-15. Tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba. Ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak. Ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Sontak saja, sejumlah pihak langsung membandingkan usulan Wapres tersebut dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang siswa nakal yang dikirim ke barak militer. Apalagi belakangan ini marak wacana pembentukan barak militer untuk menangani kenakalan remaja yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun justru muncul pernyataan berbeda dan mengejutkan dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Alih-alih mendukung konsep barak militer, Gibran justru memberikan usulan alternatif berbasis pendekatan keagamaan. Pernyataannya ini pun viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial serta forum berita politik nasional. Lantaran Gibran menyinggung metode penanganan remaja nakal yang ramai dibicarakan publik. Sejumlah netizen dan pengamat menilai hal ini sebagai bentuk sindiran elegan. Banyak yang menyebut Gibran sedang menyampaikan pesan tersirat bahwa pendekatan keagamaan bisa lebih efektif dibanding pendekatan ala militer. Apakah saat ini sedang terjadi perang dingin antara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Pertanyaan ini cukup beralasan dikemukakan, sebab tak sedikit yang menilai seringnya Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM ini muncul di media sosial untuk kepentingan politik 2029. Mengutip dari pemberitaan media massa, pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo, menyebut seringnya Deddy Mulyadi tampil di publik dan media sosial sebagai investasi politik demi membangun langkah-langkah politiknya ke depan. Namun, Deddy Mulyadi berdalih upayanya hadir di media sosial bisa menurunkan belanja rutin iklan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakui atau tidak, Deddy Mulyadi sangat berpotensi untuk berkontestasi di Pilpres 2029. Bila pun Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden dan Deddy Mulyadi memegang teguh loyalitasnya, peluangnya masih tetap ada di posisi calon wakil presiden atau cawapres. Namun saja, KDM akan menjadi kompetitor Gibran di bursa cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Deddy Mulyadi memiliki nilai tawar tinggi saat ini. KDM dan Gibran merupakan newsmaker dan kerap menjadi sorotan utama di ruang publik. Suatu yang logis membandingkan sosok KDM dan Gibran, meskipun keduanya saat ini menduduki posisi jabatan berbeda. Gibran dengan jabatan Wapres RI memang memiliki ruang komunikasi publik yang lebih luas dibandingkan jabatan Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur. Namun begitu, konsistensi Deddy Mulyadi di media sosial juga melahirkan peluang membangun citra politiknya yang luas pula. Apalagi dengan sejumlah kebijakannya yang terposting di media sosial kerap dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat. Sosok gubernur dari Tanah Pasundan ini sekarang tampil sebagai pejabat publik dan politisi yang juga diidolakan rakyat di luar Jawa Barat. Banyak netizen yang berharap KDM menjadi gubernur di wilayahnya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang berharap dan meminta agar KDM ditukar dengan gubernur mereka. Fenomena KDM di media sosial sangat tinggi. Kebijakannya yang kerap melahirkan kontroversi publik menjadi trending. Terlepas dari itu, sehubungan dengan gagasan berbeda terkait penanganan anak nakal, upaya keduanya perlu diapresiasi sebab hakikatnya sama, sebagai solusi mengatasi kenakalan anak atau remaja agar memiliki karakter diri yang lebih baik.
Bisa saja kombinasi gagasan keduanya yang dibutuhkan. Yang jelas, sosok Gibran dan KDM sukses menambah warna dalam dinamika kebijakan sosial dan pendidikan politik di Indonesia.